Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Aquarius, waduh, langsung aja ya kita mulai. Ini dia. Wow, ada energi dari Two of Cups. Cici. Berikutnya ada energi dari Page of Cups. Kemudian ada energi dari Nine of Cups. Berikut ada energi dari King of Swords. Waduh, duh. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Page of Wands ya. Nah, kemudian di sini ada energi dari Eight of Swords. Berikut ada energi dari Four of Wands. Kemudian ada energi dari Judgment di sini dan kemudian ada energi dari Eight of Pentacles. Kalau melihat kamu kayaknya sudah, kalau kamu bisa berteriak ya, kayaknya kamu akan bilang enough gitu ya. Aku nggak mau lagi kayak gini gitu loh. Jadi nampaknya Mari kamu mau merubah keadaan gitu ya. Jadi nampaknya memang kamu sudah mencoba sekali di sini untuk toleransi, sudah sekian lama, sekian waktu gitu ya. Kamu coba untuk mau sabar dulu gitu ya. Kamu mau terima dia apa adanya gitu loh ya. Kamu coba mengerti tentang dia. Kamu coba menormalisasi bagaimana sikap lakunya dia terhadap dirimu gitu ya. Untuk sudah sekian lama, tidak tahu apakah sekian bulan sudah atau mungkin sekian tahun sudah gitu ya. Nah, tetapi kamu ternyata di situ tuh tidak bisa membohongi nuraninya kamu. Gitu loh. Mau kamu bilang apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kewajaran ya, kamu udah bolak-balik mensugesti dirimu. Tetapi belief sistemnya kamu lebih kuat daripada sugestinya kamu itu tadi. Sehingga ya kamu tetap merasakan ketidaknyamanan gitu loh. Ya tetap kamunya itu tuh terusik dengan sikapnya dia gitu. Ya. Kamu udah coba tenang gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kamu coba meyakinkan dirimu sudah semua akan baik-baik saja. Ini hanyalah sementara. Ntar juga dia sadar, ntar juga dia mengerti. Tidak dengan bertambahnya usia tidak akan mungkin tabiatnya dia, sikap lakunya dia akan tetap begitu saja, pasti akan ada berubahnya di sini gitu ya. Bolak-balik kamu di situ, udah tutup mata aja lah gitu ya. Ada beberapa kayak kalian itu tuh jika mengetahui ada sesuatu yang dia lakukan salah di sana, kamu udah ngajak dirimu udah tutup mata aja, tutup telinga aja gitu ya. Itulah upayanya kamu untuk membuat situasi hubungan kalian tidak semakin berantakan gitu ya. Jadi kalau secara garis besarnya ini adalah upayanya kamu, effortnya kamu untuk mempertahankan relationship dengan dia gitu. Kamu bukan bodoh, bukan. Tapi kamu sempat memilih untuk melakukan sikap yang seperti itu. Itu loh. Ada banyak pertimbangannya kamu sehingga kamu harus mempertahankan relationship ini apapun yang tantangan yang ada di depan matanya kamu gitu. Tadinya gitu loh. Ya, dan energi ini Mari lihat berubah. Energi ini tuh berubah. Oh, enggak bisa lagi kayak gini, enggak bisa. Aku tetap enggak nyaman. Aku tetap kayak merasa penolakan batin gitu. Ya. Aku enggak bisa nih kalau hidupnya kayak gini, menjalani hubungan yang seperti ini, aku enggak bisa. Nah, gitu kamu ya. Kamu berhenti untuk mencoba. Kamu berhenti untuk memaksakan diri. Gitu ya. Nggak bisa aku normalisasi yang kayak gini. Ya salah gitu kamunya ya. Yang nggak benar ya nggak benar gitu. Mau kamu coba mencari-cari alasan untuk membenarkan yang salah menurut belief sistemnya kamu, tetap tidak bisa.
gitu loh. Makanya di sini tuh kamu mau berhenti untuk berpura-pura, ya. Sudah habis kemampuannya kamu untuk menerima dia, gitu. Walaupun di sini Mari tahu bahwa kamu cinta, ya. Kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, gitu. Mungkin beberapa bahkan kalian ada ini mempertahankan relationship dengan dia sebab ada pertimbangan-pertimbangan lainnya kamu. Misalnya gini, kalau aku ninggalin dia, maka sayang ini perusahaan yang sudah kami bangun bersama, gitu ya. Nanti terpaksa kalau kamu misal ninggalin dia, terpaksa pecah kongsi, gitu ya. Atau mungkin jadinya kamu kayak kesulitan nanti, gitu loh, untuk menemukan bisnis baru, memulai kembali bisnis baru. Jadi kamu sempat, udahlah, demi tetap ini tuh aku bisa menjalani bisnis ini, gitu ya, biar bisnisnya jangan berantakan gitu, biar uang yang kamu dapat dari hasil bisnis itu tuh tetap mengalir gitu ya. Sempat kamu seperti itu, tapi sekarang yang kayak aku udah siap menerima resiko, gitu loh. Kalau memang harus berantakan bisnis ini, berantakanlah, gitu ya. Kalau aku harus memulai dari nol kembali untuk membangun empire bisnisnya aku, udah deh, nggak apa-apa. Atau mungkin kamu mempertimbangkan tentang anak-anak kalian, ya. Kalau kalian ini tuh sudah berumah tangga, tadinya aduh kasihan anak-anak ya. Nanti kalau aku ngeributin dia, aku komplain kepada dia, aku menuntut dia supaya dia bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami atau istri. Nanti akhirnya kami bisa bubar, kami bisa berantakan rumah tangga. Kasihan anak-anak, nanti anak-anak tidak mendapatkan support lengkap ibu bapak dalam pertumbuhan dirinya, gitu ya. Nah, jadi kamu mau udah demi anak gitu, ya. Atau demi orang tua gitu loh. Demi keluarga besar di sana. Tadinya seperti itu. Namun untuk di saat ini kayak nggak bisa lagi kamu menahan, kamu nggak bisa lagi memberikan alasan-alasan kepada dirimu untuk tetap mempertahankan sebagaimana apa adanya hubungan ini, gitu. Harus dirombak. Kalau tidak bisa dirombak konsep hubungan kalian, kewajaran dalam hubungan kalian. Mari lihat di sini tuh kamu sudah siap dengan konsekuensi berpisah. Nah, seperti itu ya. Kayak udah mantap yakin kamu gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau selama ini tuh kamu hanya ngikut aja energi dari pasangannya kamu, rentang 7 hingga 14, kamu enggak mau lagi ngikut. Kamu berani bersuara, aku maunya begini, kamu nggak boleh begitu. Harusnya seperti ini, mestinya seperti itu. Jadi nanti kamu nampaknya speak up, gitu ya. Kamu ngomong sama si dianya, gitu loh. Kamu tidak peduli apakah dari omongannya kamu itu akan bikin dia marah, akan bikin dia kecewa, akan bikin dia jadinya berpikiran untuk mundur dari hubungan dengan kamu. Kamu nggak peduli. Pokoknya kamu mau menyampaikan kebenaran menurut kamu. Nah, di situ. Nah, beberapa memang ya, walaupun kalian energi Aquarius, bisa-bisa itu kan kadang orang Aquarius dia nggak ngebacot gitu ya, tapi langsung mengambil sikap, langsung mengambil tindakan. Boleh-boleh ya kamu di situ tuh yang kayak udah deh aku minggat aja. Aku resign aja gitu ya. Aku ajukan aja lah pembagian saham bisnis misalnya kayak gitu ya. Kamu langsung take action di sini. Biar nggak banyak babi bu bebonya, nggak banyak drama-dramanya kayak gimana. Langsung aja karena kamu beberapa di sini tuh udah bosen ya. Udah bosen dengan lika-liku drama. Jadi kamu mau main cepet aja. Cepet. Keadaan itu tuh sesuai dengan maunya kamu. Maka tanpa pakai acara diskusi, bincang, musyawarah dan seterusnya gitu ya. Kamu langsung mengambil sikap gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi intinya kamu sedang berontak di sini. Kamu sedang berontak gitu. Ya. Kamu tidak mau hanya terpaksa tunduk kepada kondisi dan keadaan yang sudah terlanjur ada. Tidak mau kamu. Itu loh. Ada rasa optimis, ada rasa percaya diri, itu ya. Kalau kamu tidak menjalani kehidupan seperti ketika bersama dia, kehidupannya kamu pasti lebih baik gitu.
ada belief system dalam dirimu bahwa aku mampu kok, aku kuat kok, aku bisa kok, gitu ya. Wah, aku orang beruntung kok, gitu. Aku orang yang mau bekerja keras kok, nggak masalah. Kalau harus seperti ini, harus seperti itu hidupnya aku nanti ketika tanpa dia, nggak masalah di sana, gitu ya. Oh. Kalau harus menjadi single fighter kamu dalam hidupnya kamu, ya kamu siap, gitu. Ini sih mari lihat apa yang terjadi di kamu bukan hasil dari dorongan emosional sementara ya. Tetapi nampaknya memang sudah hasil dari perenungannya kamu. Dan perenungan ini tuh boleh-boleh bukan hanya baru 1-2 minggu gitu ya. Bisa-bisa sebenarnya misalnya gini ya, kalian sudah bersama itu tuh 8 tahun. Gitu. Di 3 tahun terakhir minimal. Sebenarnya kamu sudah kayaknya ini nggak benar ini hubungan ini. Kayaknya salah ini konsepnya gitu. Harusnya memang ini orang ditinggalkan atau harusnya memang kondisi keadaan harus dirubah. Konsep dari relationship ini harus dirombak. Tapi mungkin ya tadi kamu kayak banyak pertimbangan lagi di sana ya. Udahlah ntar aja lah, nanti aja lah gitu ya. Ada penundaan di situ. Namun di sini rentang 7 hingga 14 kayaknya nggak bisa lagi nih ditunda-tunda. Gitu loh. Yang biasanya kamu banyak diem, ikut aja nggih. Ini sekarang kamu akan bersuara. Ya, kamu akan mengambil tindakan. Gitu loh. Untuk menyatakan bahwa aku tidak menerima. Aku tidak menerima. Hanya seperti apa adanya. Gitu, nggak bisa. Aku harus berperan aktif juga terhadap kehidupan yang mau aku jalani, gitu ya. Memang kalau mari lihat pasangannya kamu ini tuh apa ya, orangnya kayak mencela-mencela gitu ya. Kalau mari lihat, ini sepertinya macam orang yang masih belum bisa dipercaya untuk bertanggung jawab kepada kehidupan orang lain. Belum bisa. Oke, dia memang mungkin tidak jahat gitu ya. Maksudnya tidak jahat dalam artian dia nggak nempeleng kamu, dia nggak cakar kamu, dia nggak maki-maki, dia nggak hina, ya, dia tidak merendahkan orang-orang yang kamu hargai, dia tidak nyakitin orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Mungkin bahkan dia mau nih ngasih ini ngasih itu sama kamu. Tapi itu semua tidak cukup bagi kamu gitu loh. Bukannya kamu orang yang tidak bersyukur ya. Gitu. Tapi ada sikap tindakannya dia yang fatal gitu loh. Yaitu mencela-mencela ya, jangan-jangan sampai sejauh ini kamu belum dapat status apa sih kalian ini. Gitu ya. Sudah sekian lama masa sih hanya TTM-an doang misalnya. Gitu ya. Mau sampai berapa lama lagi nih hubungan tanpa status. Gitu. Atau mungkin kamu yang kayak diselingkuhi sama dia, sebab ini mari lihat dia seneng ya banyak hura-hura dalam hidupnya, dia seneng dikelilingi oleh banyak variasi cinta gitu ya. Kamu nggak bisa terima kalau kamu dijadikan hanya sebagai orang kesekian gitu ya. Atau mungkin kamu aja mungkin kamunya dalam hubungan dengan dia, katakan kamu jadi pasangan sah, terus kamu tahu wah dia juga masih terbuka kepada laki-laki lain. Dia juga masih mendekati wanita-wanita lain gitu ya. Dia mengambil kesenangannya dia dengan berinteraksi secara asmara juga, cinta-cintaan sama orang lain. Itu kayak nggak kuat kamu, nggak kuat. Mau sebaik apapun dia ke kamu, mau sebertanggung jawab apapun dia dalam finansial ke kamu, tapi ini loh, aku pengen jadi satu-satunya gitu ya. Aku pengen satu-satunya. Aku bukan jadi orang kedua, aku bukan jadi orang ketiga. Atau aku tidak menerima orang dalam hidupnya dia di urutan kedua, ketiga gitu ya. Aku tidak mau jadi kayak, aku nggak mau dimadu gitu loh. Ya, aku nggak mau dimadu. Aku nggak perlu itu asisten dayang-dayang untuk menjadi pasangannya dia. Kan mau itu ya, pernah Mari dengar ada kliennya Mari. Suaminya dia nggak boleh cerita ya. Nah jadi seperti itu ya.
Jadi akhirnya kamu di sini tuh ya mau berontak lah. Namun gini, kalau melihat si pasangannya kamu, katakanlah misalnya kamu udah serius banget ini, aku udah serius sekali, nggak bisa lagi nih gitu ya. Nah, tapi nanti dia bisa menanggapi kamu dengan ringan aja gitu lah. Ringan dia nanggapin kamu. Ringannya dalam artian gini, dia tidak akan mencegah kamu ya. Dia akan nggak mencegah. Jadi andai kamu bilang, aku mau pergi aja dari dia, apa yang dia lakukan? Ya, mari lihat dia nggak ngejar kamu ya. Memang dia mungkin kaget gitu, loh kamu kemana gitu? Kok kamu pergi gitu? Jika dia masih bisa mengakses kamu ketika kamu mencoba untuk pergi, dia pasti akan tanya, kamu kenapa? Gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah satu langkah besar yang kamu lakukan. Sangkanya dia hanya hal-hal wajar aja kok ini gitu. Nah ini kamu lagi bersikap apa aja nih gitu ya. Nanti pokoknya dia tidak menganggap apa yang kamu lakukan itu tuh serius. Bahkan ketika kamu ngomong sama dia, ya, kamu meminta ketegasannya dia, nanti dia bisa jawabnya itu tuh ya macam kayak gaya, kalau Mari bilang sih gayanya itu tuh ya gaya sembarangan aja gitu loh. Gaya sembarangan aja. Jadi karena orang ini merasa bahwa hubungan kalian itu tuh baik-baik aja gitu loh. Dia tidak menemukan ada isu di sini. Dia tidak ada, kamu saja yang melihat ada problem. Tapi kalau dia enggak ada problem gitu. Baik-baik aja. Kami happy-happy saja. Mau bagaimanapun sikapnya aku rasa Aquarius ini tuh udah paham ini gitu loh. Jadi dia terbiasa dengan sikap toleransinya kamu. Sehingga ya dia tidak tahu bahwa sebenarnya ketika kamu mencoba bertoleransi dengan dia, kamu sedang memaksakan dirinya kamu dalam kondisi tersiksa juga, kamu dalam kondisi terpaksa gitu. Dia nggak tahu, sangkanya dia, oh kamu mengerti gitu. Oh kamu mampu beradaptasi, oh ya kamu menerima gitu. Jadi kayak, aku dapat permisi kok dari kamu, gitu ya. Nah di sana, kadang-kadang mau gitu orang ya. Jadi hal-hal yang kita normalisasi, hal-hal yang pura-puranya kita normalisasi, ditangkap oleh orang, oh kamu terima gitu. Jadi ini dia tidak merasa bahwa ada masalah-masalah, gitu ya. Kalau kamu pakai acara bergerak tanpa pamit ke dia, bisa-bisa dia nggak sadar itu bahwa kamu udah pergi gitu, nggak sadar dia. Mungkin nanti baru misalnya 2-3 minggu berikutnya baru dia ngerti, loh aku harus mana ya, gitu ya. Terlambat dia notice bahwa kamu sedang bergerak di sana ya. Terlambat dia notice-nya gitu lah. Karena kalau menurut Mari, seseorang ini tuh dia nggak begitu care sama kamu ya. Maksudnya kamu tidak sebegitu prioritasnya dalam hidup dia. Tapi memang Mari lihat kalau pribadi seseorang ini ya, kalau jumpa sama kamu dia bisa servis kamu gitu ya. Dia bisa ngasih kamu barang-barang yang cantik-cantik, yang mahal-mahal gitu ya. Atau dia bisa ngasih kamu uang banyak, atau dia bisa kasih, pokoknya ini orang kayak ngasih kamu kesenangan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi dia bukan yang dia selalu mau peduli sama kamu, enggak nih. Maridat hanya kayak sesekali aja dia pedulinya sama kamu. Yang dia pedulikan adalah apa yang dia alami aja gitu loh. Apa yang mau dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dia lebih peduli pada itu. Gitu. Jadi kayak kamu hanya dianggap menjadi bagian dari hidupnya dia. Gitu ya, hanya bagian kecil, maaf. Gitu. Kamu adalah salah satu saja. Gitu ya. Bukan pula salah satunya di urutan yang lingkaran
sampai sebegitu prioritasnya. Enggak juga. Walau kamu bilang kamu ini udah jadi istrinya dia, suaminya dia. Tapi dalam benaknya dia, mari lihat ya. Kayaknya kamu, katakan kamu ada di urutan nomor 7. Ada manusia-manusia lain di depannya kamu gitu loh. Nah, di sana. Ya. Jadi kalau kamu mengambil sikap, mengambil tingkah laku, atau ngomong sesuatu kepada dia, ya ndak begitu, dan kamu berharap bahwa ini akan memberikan dampak, efek jerah ke dia, nampaknya ndak juga ini terjadi efek jerah. Gitu ya. Jadi kayak yang ada kamu, ya oke, bagus. Nggak ada kamu, ya nggak masalah juga gitu loh. Dan kayaknya orang ini tuh dia tidak yakin ya. Diam-diam di sini tuh mari tangkap, dia nggak yakin. Kalau kamu dengan usahanya kamu bisa mempengaruhi kondisi keadaan hubungan kalian, bisa mempengaruhi dia, gitu. Kamu hanya sedang mengambil sikap yang dia anggap ini tuh bukan satu perkara yang besar. Nah, seperti itu ya. Jadi menggampangkan. Kalau mari nampak ya, energi dari ayang bebeknya kamu rentang 7 hingga 14 menggampangkan apa yang kamu anggap menjadi unek-uneknya kamu. Seperti itu. Ya kalau masih dia bisa menjangkau kamu, pasti dia akan ngerayu kamu ya. Kalau dia bisa menjangkau. Kalau kamu bilang, aku nggak bisa lagi jalani hubungan seperti ini. Aku inginnya begini, aku inginnya begitu. Dia bisa tuh, udahlah Beb, jangan marah-marah gitu ya. Aku kan sayang kamu, aku kan nggak ada cuekin kamu, walaupun aku sikapnya begini dan begitu. Tapi kan kamu ngerti ya, bahwa aku ini kan selalu coba ada untuk kamu. Aku kan nggak pernah marahin kamu. Hidupnya kamu itu tuh kan jadi lebih bagus lagi ketika dengan aku. Ya udahlah, ya gitu dianya. Ya. Ngapain harus seperti pemikirannya kamu? Udah gitu. Kayaknya kamu sedang sedih aja nih ya. Gitu. Jadi bayangin ya, kayak orang tua sedang ngomong sama bocah 3 tahun gitu. Bocah 3 tahun bisa tantrum gitu kan, bisa gitu ya. Tapi orang tuanya iya kan gitu-gitu aja kan. Nggak ada menganggap terlalu penting ini ocehan dari si balita tadi kan gitu. Nah kira-kira nanti kayak gitu kamu lihat caranya dia merespon kamu. Ya. Dan makanya jangan kaget kalau kalian yang mengambil, udah aku blokir aja dia. Udah aku kabur aja dari rumah ini. Iya, dia anggap, oh kamu nggak ada di rumah, oh mungkin ke rumah orang tuanya, oh mungkin pergi main. Kalau kamu ngeblokir dia, bisa nggak sadar dia tuh bahwa kamu sedang ngeblokir dia, gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik, Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer. Kalau melihat ini maaf ya, memang nampaknya ada yang lagi tarik perhatiannya dia di sini ya. Kalau mari nampak. Jadi kayaknya ada hiburan barunya dia, ada yang menarik atensinya dia. Makanya dia tidak begitu notice dengan apa yang kamu lakukan. Ya, karena perhatiannya dia, fokusnya dia bukan ke kamu. Konsentrasinya dia itu tuh tidak ke kamu, tapi ke hal yang lain. Seperti itu. Dan ya, mari lihat ini kok kayaknya ada hubungannya dengan ini ya. Entah itu tuh, pokoknya dia kesenangan ini. Ada kesenangan barunya dia. Ini bukan soal bisnis, bukan dia lagi fokus bisnis, lagi fokus kerjaan, lagi fokus studi, tidak. Tapi ini tuh lagi fokus kepada hal yang membuat dia senang. Ya, entahkah hobi, entahkah itu tuh pria baru, wanita baru. Nah, kayak gitu. Oke? Baik. Ada di sini energi dari Cancer, ada energi dari Aquarius, energi Sagittarius, energi Aries, energi Virgo, energi dari Leo, energi dari Pisces ya. Kemudian energi dari
Gemini di sini, Pisces, Scorpio, Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.